Indonesia, negara dengan ragam seni dan budaya yang diakui dunia. Menilik negara ini, kita tidak akan bisa lepas dari seni batik, warisan budaya yang paling ikonik. Tak terbantahkan bahwa batik telah mengakar kuat dalam kehidupan bangsa kita. Tetapi, di balik megahnya sang mahakarya budaya, ada cerita lain yang tak banyak diketahui masyarakat negara kita. Tentang bagaimana keindahan batik memberi pengaruh besar pada perusahaan lingkungan melalui sebuah ironi bernama pencemaran. Tetapi, apakah pencemaran adalah akhir dari kelangsungan seluruh ekosistem akuatik? Produksi batik di Indonesia tergolong besar, baik dalam skala industri maupun skala rumahan. Semua proses produksi batik menghasilkan limbah cair, yang kebanyakan berasal dari proses pewarnaan. Umumnya, limbah cair batik akan langsung dibuang ke sungai, sehingga limbah tersebut terakumulasi di badan air. Limbah batik dapat menurunkan kualitas lingkungan akuatiknya dengan meningkatnya kandungan COD, BOD, TSS, serta pH. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan memberikan dampak negatif bagi kehidupan di dalamnya. Telah banyak digunakan berbagai metode dalam pengolahan limbah batik, di antaranya metode koagulasi, metode elektrokoagulasi, dan metode biofilter. Sayangnya, metode-metode tersebut kurang efektif dalam mendegradasikan zat warna, menghasilkan zat sisa berupa endapan, serta memiliki biaya operasional yang tinggi. Pengolahan limbah batik yang lebih baik sangat dibutuhkan, mengingat semakin pesatnya pertumbuhan industri batik di Indonesia. Kami memperkenalkan teknologi pengolahan limbah inovatif yang menjawab semua kebutuhan tersebut. Tobat, Tank of Batik Waste, teknologi penanganan limbah batik ramah lingkungan menggunakan metode microbubbles ozon dan thin film katalis ZNO. Teknologi ini berangkat dari fakta bahwa pengolahan limbah batik dapat dilakukan dengan metode ozonasi. Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa ozon dapat dimanfaatkan sebagai oksida kimia yang mampu membunuh bakteri, menghilangkan zat warna, dan mengurangi senyawa berbahaya. Penggunaan ozon guna mengolah limbah adalah suatu alternatif yang menjanjikan, karena metode ini tidak memerlukan biaya operasional sebesar metode yang lain. Metode ozonasi dapat ditingkatkan efisiensinya dengan cara diubah menjadi microbubbles ozon. Perkenalkan, microbubbles ozon. Gelembung ozon berukuran mikro yang secara signifikan dapat meningkatkan kelaratan gas di dalamnya. Microbubbles ozon ini digunakan untuk meratakan kontak oksida kimia dengan limbah yang akan diolah. Kami mengawinkan teknologi ini dengan fitur lain yang akan menyempurnakan kecanggihan Tobat, yakni fotokatalis lapis tipis ZNO. Fotokatalis lapis tipis ZNO adalah senyawa ZNO yang dibuat dalam bentuk lapisan tipis dan dapat menghasilkan radikal hidroksil ketika terkena sinar UV. Fotokatalis lapis tipis digunakan secara bersama-sama dengan microbubbles ozon, menghasilkan radikal hidroksil yang lebih kuat dan mampu mereduksi nilai BOD dan COD pada limbah tanpa menghasilkan zat sisa, atau bisa dikatakan lebih ramah lingkungan. Tobat terdiri dari dua bagian, yakni bagian utama dan bagian sistem. Bagian utama Tobat berfungsi sebagai tempat pengolahan limbah yang terdiri dari wadah limbah dari akrilik, lapis tipis ZNO, lampu UV, venturi, keran pembuangan, dan tutup wadah. Pada tutup wadah terdapat saklar, K-bed, dan LCD. Bagian sistem Tobat yang terletak di bawah bagian utama. Bagian sistem terbagi menjadi dua. Pertama, sistem elektronika yang berfungsi untuk mengatur pengolahan secara otomatis, yang terdiri dari power supply, relay, dan Arduino. Kedua, sistem ozonasi yang berfungsi untuk menghasilkan mikrobubble ozon ppm saat pengolahan limbah, yang terdiri dari pompa air dan generator ozon. Ozon yang digunakan memiliki konsentrasi 100 ppm. Bagian luar Tobat dilapisi papan triplex dengan tebal 5 mm dan berdimensi 36 x 36 x 36 cm3. Teknologi ini membutuhkan biaya pembuatan yang terjangkau dan memiliki biaya operasional yang murah.
Pengoperasian Tobat sangatlah mudah karena terintegrasi otomatis dengan Arduino. Pertama, letakkan lapis tipis ZNO di dalam wadah. Kemudian masukkan 8 liter limbah batik ke dalam wadah. Nyalakan Tobat melalui tombol saklar. Kemudian atur waktu treatment selama 240 menit dengan menggunakan keypad. Waktu treatment akan muncul pada layar LCD. Kemudian tekan tombol OK untuk memulai pengolahan limbah. Pada saat pengolahan limbah, microbubbles ozon dihasilkan melalui venturi yang menghubungkan aliran air dan aliran ozon sebelum memasuki wadah. Lapis tipis ZNO akan aktif setelah mendapatkan energi dari lampu UV dan akan memperkuat kinerja microbubbles ozon dalam menguraikan senyawa pada limbah batik. Setelah waktu yang telah ditentukan selesai, alat akan berhenti secara otomatis dan limbah akan berubah warna menjadi jernih. Kemudian, buka keran pembuangan hingga semua hasil pengolahan limbah keluar. Tobat memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode yang lain. Pertama, biaya pembuatan dan biaya operasional yang murah. Kedua, hasil pengolahan limbah tanpa sisa endapan dan lebih efektif. Dan yang ketiga, pengoperasian alat yang sangat mudah. Tobat juga memiliki potensi yang besar. 1. Realisasi prototipe. 2. Permohonan paten sederhana. 3. Riset dan publikasi ilmiah. 4. Teknopreneur atau bisnis berbasis teknologi. Dan 5. Teknologi hijau dalam mengurangi limbah. Sehingga, dengan Tobat, kita dapat mewujudkan kelestarian alam dan menjaga warisan budaya bangsa.